Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada sore hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rindukan Tuhan supaya Tuhan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Dan kiranya Tuhan pada kesempatan pada sore hari ini kami bisa menaikkan puji-pujian kami, pengagungan kami hanya untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan worship at home ini hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan.
membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus baik, selalu baik bagi kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
saudara-saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Engkau baik buat kehidupan kami Bapa. Oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Kasih-Mu sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan, karya-Mu sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami kagum akan cinta-Mu kepada kehidupan kami. Tiada kasih yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagum akan Engkau, amin. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, amin Bapa. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagum akan Engkau, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Bapa, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak
tak terduga jalan-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Bapa, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas. Amin. Oh, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas. Oh, Bapa, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang
kasih-Mu, ku kagum akan tuntunan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur atas tuntunan-Mu Tuhan, atas proses yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu, atas kehidupan kami, untuk kami bisa sampai hari ini, untuk kami bisa sampai detik ini. Itu karena kebaikan-Mu, itu karena pertolongan-Mu Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Oh Bapa, kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Syaralaya ramaya syakamara, syaralaya ramaya syakamara, syaralaya ramaya. Sejenak kami tinggalkan secara urusan pribadi kami pada saat sore hari ini. Kami buka hati kami supaya Engkau menjamah kami. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan-Mu, selain kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Syaralaya namaya syakamara, mari sembah Dia, mari sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dipermuliakan. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Oh, biar kami Kau jamah di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Biar kerajaan-Mu nyata Tuhan dan kehendak-Mu jadi. Oh Bapa, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Bapa, jamah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada perubahan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang tidak bisa kami dapatkan di dunia ini Tuhan. Syaralaya ramaya shikipiralaya namaya shikaralaya ramaya syaralaya, syaralaya namaya shikipiralaya ramaya shikara. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi Roh Kudus. Syaralaya ramaya shikaralaya nama rama 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 ramaya syakaralaya, syaralaya rama 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 ramaya syaralaya ramaya syakara.
Jangan pikirkan waktu saat ini, pikirkan berjumpa dengan Tuhan. Hanya dengan Dia ada perubahan Tuhan. Hanya dalam Dia ada kesembuhan, ada sukacita yang baru. Syaralaya ramaya sheke biralaya ramaya syaralaya rama syarabaramaya syakabara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Bapa, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh Yesus Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, oh, dan berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh Bapa. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru. Kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Sebab pengharapan kami ada di dalam Engkau. Sebab iman kami letakkan kepada-Mu ya Bapa. Kami mau belajar percaya bahwa Engkau yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Oh, biarlah setiap kami terus belajar daripada-Mu. Biarlah seluruh hidup kami terus diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Oh, biarlah sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa.
Kami percayakan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berperkara di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kami sadar ya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa menegur kehidupan kami, mengubah keadaan kami, bahkan memperbaiki perilaku kami ya Tuhan. Memperbaiki cara kami berpikir. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini, semuanya boleh termeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami minta urapan yang baru daripada Tuhan tercurah atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu maupun setiap kami yang merenungkan firman ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini ya, kita rindu belajar dari kitab Injil Matius pasal 26. Matius pasal 26, ini agak lompat-lompat ya saudara. Silakan dibuka ayat 31 sampai 35 dulu. Matius pasal 26 ayat 31 sampai 35. Ini kisahnya, ini ceritanya adalah malam waktu Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib ya. Nah, kita baca ya mulai ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita lompat ya ayat yang ke-51. Masih Matius 26 ya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengelurkan tangannya. Ini ceritanya setelah peristiwa tadi waktu Petrus ini ngomong ya saudara. Bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Lalu akhirnya ceritanya itu Yesus pergi ke Taman Getsemani saudara. Dan di situlah dia itu ditangkap. Lah, waktu Yesus ini ditangkap oleh pasukan, seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kalau di kitab Yohanes saudara, itu murid Yesus yang melakukan ini, itu Petrus disebut dengan jelas, Yohanes 18. Nanti saudara baca sendiri ya. Jadi kalau di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18, itu yang dimaksud seorang dari mereka mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya. Lah ini yang melakukan ini itu Petrus ya, orang yang sama. Lalu kita lompat ke ayat 69. Nah ini ceritanya Yesus itu akhirnya dibawa kan sama pasukan serdadu Romawi. Dan waktu Yesus ini diadili, Petrus ini ada ikut di situ gitu ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Lanjut. Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat berikutnya, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Lanjut, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau saudara perhatikan beberapa ayat yang barusan kita baca, itu ada progres yang unik ya saudara. Awalnya
dari Petrus yang ngomong ya, sesumbar ini Petrus. Kita kembali ke ayat yang awal tadi, ayat 30, langsung aja ya, 33. Ya, ini. Ini kan Yesus sudah ngasih peringatan ya, malam ini kalian imannya bakal terguncang. Karena akan ada peristiwa yang membuat semua iman dari murid-murid ini akan digoncangkan itu. Nah, ternyata Petrus ini sesumbar ngomong, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Keren ya kelihatannya saudara. Tapi di sini kita melihat ya, bahwa Petrus ini sebetulnya adalah orang yang punya karakter impulsif. Apa itu impulsif saudara? Impulsif itu kalau diartikan menurut psikologi ya, impulsif itu adalah tindakan tergesa-gesa yang dilakukan tanpa mempertimbangkan sesuatu matang-matang. Itu namanya impulsif. Jadi orang yang impulsif itu ciri-cirinya ya. Ini seperti Petrus. Kalau saudara perhatikan sepanjang di kitab Injil, itu Petrus itu selalu impulsif orangnya. Jadi ciri-ciri orang impulsif itu gini saudara. Yang pertama, spontan, cepat bereaksi. Seperti yang dilakukan Petrus ini saudara. Tidak mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jadi orangnya itu spontan, cepat bereaksi. Saudara ingat waktu peristiwa Yesus berjalan di atas air, lalu memanggil murid-muridnya. Yang pertama kali langsung minta supaya turun ke air, itu siapa? Petrus. Petrus dengan langsung ngomong, Tuhan aku mau. Langsung turun. Tapi cuma sekejap. Begitu turun jalan di atas air, ngambang sebentar, tiba-tiba dia nyadar, aku ngambang gitu. Langsung akhirnya tenggelam karena jadi tidak percaya. Jadi spontan itu, orangnya spontan, impulsif itu yang pertama ciri-cirinya spontan, cepat bereaksi. Yang kedua, bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Apakah kita termasuk orang yang seperti ini saudara? Jadi berpikir tanpa bertindak, kebalik, bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu gitu. Jadi tidak dipikir dulu matang-matang, langsung bertindak dulu. Ini ciri-ciri orang impulsif. Yang ketiga, sombong. Orang impulsif itu sombong. Kenapa? Karena selalu merasa dia itu kuat, merasa dirinya itu benar, merasa tindakannya ini sudah tepat gitu. Orang impulsif seperti itu. Nah, ini ada plus minusnya saudara orang impulsif ini, tetapi lebih banyak minusnya. Makanya kita belajar ya malam hari ini. Saya ingin kita sama-sama belajar tentang impulsivitas. Kita belajar dari Petrus saudara, bahwa bertindak impulsif itu sangat tidak baik. Seringkali kita ini secara tidak sadar bertindak impulsif. Salah satu contoh, kita mendengar satu informasi. Lalu tanpa babi bu ya, tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa kita ini menelusuri dulu, tiba-tiba kita langsung bertindak, bereaksi cepat sesuai dengan informasi yang kita terima. Apalagi kalau itu melibatkan kesalahan orang lain. Kita dengan cepat itu langsung menjatuhkan penghakiman kepada orang tersebut. Hati-hati, orang yang bertindak impulsif itu punya akibat yang berbahaya. Nanti ya kita akan bahas. Nah, yang contoh yang lain saudara, kadang kita ini lihat ada satu peristiwa gitu terjadi. Orang yang impulsif itu biasanya imannya kecil. Kenapa? Karena dia bereaksi menurut apa yang dia lihat saja. Itu impulsif. Misalkan kita mau pergi keluar. Lihat ini sudah hujan gitu ya. Enggak pakai berdoa, langsung tiba-tiba ambil payung, langsung pergi. Ya. Ini sepertinya normal ya saudara. Tetapi gini, orang impulsif itu orang yang imannya itu kecil, tidak besar. Kenapa? Karena dia itu tidak pernah berpikir terlebih dahulu, ini Tuhan gimana gitu. Terhadap masalahku ini Tuhan itu maunya apa, itu tidak pernah berpikir. Dia selalu bertindak sesuai dengan reaksinya dia secara spontan itu terhadap peristiwa yang dia alami saat itu. Nah, orang impulsif itu seperti itu. Bahaya. Akibatnya apa orang impulsif ya? Yang pertama, gampang berprasangka. Orang impulsif itu gampang berprasangka. Karena waktu dia itu terima informasi yang buruk ya tentang orang lain, dia dengan cepat punya prasangka jelek gitu tentang orang tersebut. Lah ini bahaya ya.
Karena dia tidak cari dulu kebenarannya. Tidak cari dulu cerita utuhnya gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang itu cuma lihat potongan-potongan video. Waduh. Cuma lihat potongan-potongan informasi doang. Yang kedua, akibat orang yang berperilaku impulsif itu menimbulkan masalah. Saudara lihat waktu Petrus menghunuskan pedang, lalu memotong, itu kan menetakkan, itu maksudnya itu kan memotong telinganya salah seorang pasukan itu. Hamba imam besar ya, itu yang dipotong telinganya itu. Itu kan timbul masalah baru, saudara. Bukannya menyelesaikan masalah, apakah dengan seperti itu terus Yesus dilepas itu? Kan enggak. Malah timbul masalah baru itu. Malah ada kemungkinan nanti yang murid-muridnya ini dicari itu, saudara, sama para serdadu Romawi waktu itu. Kan makin bahaya gitu. Jadi orang yang bertindak impulsif itu berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, yang ketiga, akibat orang berperilaku impulsif mudah jatuh dalam dosa. Ini yang akan saya bahas ya, saudara. Hati-hati. Perilaku impulsif itu menimbulkan dosa. Impulsivitasnya mungkin tidak dosa, tapi akibat dari impulsivitas kita itu bisa jadi dosa. Kita akan belajar dari ayat-ayat yang ini ya, saudara. Ingat tadi di ayat 33 ini Petrus ini ngomong, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dia spontan aja ngomongkan ini. Nah, lanjut ayat 34. Diomongin lagi sama Tuhan Yesus. Diomongin ini, Yesus berkata kepadanya, ngomong ke siapa, saudara? Ngomong ke Petrus, ya. Spesial ngomong ke Petrus. Petrus, tak kasih tahu ya, gitu. Ini saya bahasakan dengan bahasa sekarang ya. Tak kasih tahu ya. Nanti ini malam ini belum ganti hari ya. Malam ini maksudnya dini hari. Kalau diceritanya itu kan dini hari. Dini hari ini sebelum ayam berkokok, kamu tuh malah nyangkal aku kok. 3 kali lagi. Bukan 1 kali. 3 kali. Nah, jawab apa lagi nih Petrus coba? Diomongi Yesus kayak gitu. Jawab apa ayat 35? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Gila, tak? Hebat ya. Dibantah loh. Yesus dibantah. Dibantah, ini Tuhannya dibantah. Orang yang impulsif itu gitu memang. Suka bantah. Firman Tuhan ngomong apa? Dibantah. Karena dia impulsif. Orangnya mudah bereaksi. Sudah berhadapan dengan satu peristiwa, bertindak cepat, bereaksi cepat, emosinya naik. Lalu firman Tuhan datang, dibantah. Dibantah. Karena dia merasa bahwa dirinya benar. Wis bener ini, wis paling bener sikapku ini, aku tidak akan menyangkal engkau. Gitu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 51, coba tadi kan, ini peristiwa yang ini kan seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunuskan pedang. Nah, ini Petrus ini saudara kalau di Yohanes 18. Dan menetakkannya maksudnya memotongkan pedang itu ke telinganya hamba imam besar. Dia merasa dia perlu melakukan itu spontan gitu kan saudara. Kan waktu itu ceritanya saudara bisa bayangkan, lagi ruwet karena tiba-tiba pasukan datang nangkep Yesus. Lah ini Petrus salah satu dari yang ada di situ. Spontan dia langsung ngambil pedang, dia bacok gini saudara. Dibacok kan saudara. Anu telinganya salah seorang dari yang nangkep ini yang dibacok. Sehingga putus. Bukankah ini tambah runyam saudara? Tambah runyam. Apakah perilakunya ini dipuji oleh Tuhan? Enggak saudara. Coba lihat ayat 52. Enggak dipuji sama Tuhan. Dia mengira mungkin Yesus bakal memuji dia karena membela gitu kan. Membela Tuhannya gitu. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Lanjut. 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus malah marah loh saudara. Marah loh. Karena perilaku impulsif Petrus ini tidak membantu sama sekali sih di situasi itu. Malah semakin memperunyam gitu ya. Dan malah kesannya ini meremehkan Tuhan. Ini kan kalimat ini kan kesannya Petrus itu ngeremehin Tuhan. Loh, kamu kira aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat? Tuh, bisa. Loh,
Sama saudara, kita waktu di kehidupan nyata ini sering kali ya, kita ini bertindak impulsif, reaktif gitu saudara. Ada masalah datang langsung spontan memutuskan sesuatu tanpa bertanya dulu sama Tuhan, tanpa merenung dulu, tanpa memikirkan ini yang betul yang mana menurut firman Tuhan. Lalu tiba-tiba bertindak dengan pikiran kita. Dan akhirnya Tuhan ini malah marah sama kita. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini tidak butuh Tuhan. Seolah-olah kita ini meremehkan kuasa Tuhan itu, saudara. Seolah-olah kita ini menganggap Tuhan ini tidak bisa kalau tidak saya bertindak sendiri, tidak bisa gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah ini sama ini di peristiwa ini. Nah, tetapi ya dari semua peristiwa ini, dari yang ayat tadi 33 sampai 53 ini, kita lihat betapa luar biasanya ini ya reaksinya Petrus ini terhadap peristiwa penangkapan Yesus. Kita melihat seolah-olah dia ini orang yang sangat setia kepada Tuhan. Coba kita lihat hasilnya. Orang impulsif itu seperti apa? Kita buka ayatnya di yang ayat ke-69 tadi. Perhatikan saudara, ini. Ketika Yesus itu lagi diadili, justru ya, Petrus yang tadinya terlihat sangat berapi-api membela, terlihat sangat semangat ngomong, aku tidak akan menyangkal. Bahkan diomongi sama Tuhan, kamu bakal nyangkal aku 3 kali. Tetap ngomong, sekalipun aku harus mati, aku akan tetap bersama dengan engkau. Dilalah saudara, ini bahasa Jerman ya saudara, dilalah. Kita lihat, baru diadili nih, Yesus ini baru diadili. Lalu dia ditanya sama seorang hamba perempuan. Loh, bukan ditanya pasukan, saudara. Ditanya hamba perempuan. Orang biasa yang nanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Lalu dijawab apa sama Petrus? Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ini penyangkalan pertama. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Mana Petrus yang tadi ngomong, aku akan setia sama Tuhan, mana? Mana? Mana Petrus yang tadi bela-belain hunus pedang, mana? Mana Petrus yang tadi bilang, sekalipun aku harus mati, aku akan tetap bersama dengan engkau. Tidak ada. Karena semua yang dia omong tadi, itu tidak berasal dari hati. Semuanya hanya reaksi impulsif. Reaksi spontan saja. Orang ngomong tanpa mikir. Sehingga dia akhirnya, ini yang dia lakukan. Pertama nyangkal. Coba kita lihat penyangkalan kedua. Lanjut 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Lihat ayat 72. Ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Ini naik grade-nya. Dosanya pertama biasa. Menyangkal. Gitu. Nggak kenal, ngomongnya nggak kenal. Sekarang pakai sumpah. Gila nggak pakai sumpah. Kalau sudah sumpah ini kan nggak main-main saudara. Betul apa enggak? Sumpah ini, sumpah kok nggak kenal. Naik grade-nya, dosanya. Lalu yang ketiga. Tidak lama kemudian orang-orang yang di situ datang pada Petrus dan berkata, tambah akeh kan, tambah banyak orang-orang yang ngomong loh, kamu juga salah seorang dari mereka. 74. Ngomong apa Petrus? Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Grade-nya naik lagi, betul apa enggak? Tadi pertama cuma ngomong, aku enggak kenal. Yang kedua, naik grade-nya dosanya. Bersumpah, aku enggak kenal. Wih, berani sumpah loh. Sumpah palsu kan tuh saudara. Karena aslinya kan Petrus kenal. Itu grade-nya naik. Dosanya itu jadi sumpah palsu. Yang ketiga ini tambah naik lagi. Wih sumpah palsu, mengutuk lagi. Mengutuk. Lihat saudara. Dalam waktu sekejap, ini belum lewat 1 hari saudara. Karena setelah itu baru berkokoklah ayam. Nah stop sini dulu. Unik ya saudara, dalam waktu tidak sampai 1 hari, Petrus yang tadinya sok-sokan ngomong, aku setia, aku bakal gini, aku bakal begini, aku bakal gini.
Tiba-tiba di endingnya jatuh dalam dosa. Dosanya enggak satu lagi. Ceklong gitu. Duor langsung hancur gitu. Lalu berkokoklah ayam. Ternyata betul yang difirmankan oleh Tuhan. Bahwa dia bakal menyangkal. Ini akibat dari tindakan impulsif. Petrus ini memang terkenal impulsif, saudara. Sangat impulsif. Waktu dia berjumpa dengan Yesus yang setelah kebangkitan Yesus, itu dia spontan langsung lari sambil telanjang katanya. Tidak berpakaian, lalu nyemplung ke danau. Gitu. Impulsif banget ini, Petrus ini. Nah, tetapi ingat ya, bahwa Petrus ini adalah salah satu orang yang menjadi bagian dari rasul-rasul ya. Yang di kitab, di surat, di kisah para rasul, saudara, itu sangat berkuasa lah. Kita akan belajar dari Petrus ini. Kenapa dia dari tadinya orang impulsif, itu pelan-pelan dipulihkan jadi orang yang berkuasa gitu ya. Nah, lanjutkan ayatnya, 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bagian pertama yang harus dibuat, orang itu kalau mau sadar akan dosanya, dia harus ingat perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ada di mana? Di firman Tuhan. Harus ingat firman. Bahkan waktu orang bertindak spontan ya, impulsif lalu jatuh dalam dosa, dia pasti akan teringat satu firman itu. Kalau dia rajin baca firman ya. Kalau kita ini rajin baca firman, nanti waktu kita jatuh dalam dosa, das. Lalu tiba-tiba muncul, das gitu. Firman akan muncul. Entah itu di sini, entah itu di sini rasanya. Tapi intinya firman itu muncul. Ngomong. Kamu mestinya begini, mestinya begini. Nah, ketika firman Tuhan muncul itu kan menginsafkan kan. Di sini Petrus ini insaf. Dia sadar, oh iya, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Ya akhirnya pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia ternyata tidak mengeraskan hati, saudara. Waktu firman Tuhan muncul di pikirannya spontan juga, dia menyadari bahwa dia salah. Dan akhirnya dia memilih untuk pergi keluar. Keluar tuh keluar dari kerumunan. Jadi dia itu mengasingkan diri, saudara. Kita bisa andaikan ini bersaat teduh ya. Dia ini mengasingkan diri, merenung, dan dia menangis dengan sedih. Dia hancur hati, dia sadar bahwa dia salah. Dia insaf bahwa dia itu sudah bersalah. Seperti itu. Nah, ini adalah tindakan yang tepat, saudara. Meskipun kita ini orang yang selama ini itu berperilaku impulsif, ingat ya, bahwa firman Tuhan itu bisa datang secara spontan juga. Itu ngomong sama pikiran kita. Kamu salah ini. Dan waktu kita ngerti itu, langsung mesti menyesali, saudara. Tidak boleh diterusin. Kalau diterusin, waduh, jadi gimana itu? Saya yakin tidak akan ada gereja sampai sekarang. Kita ini tidak akan ada yang bertobat. Karena kan ini hasilnya dari rasul-rasul termasuk Petrus. Seperti itu. Jadi ya saudara, setelah peristiwa ini, akhirnya dia akan menyesal. Dan perlahan-lahan kita mungkin lihat ya, dia itu sampai di masa-masa di mana dia itu saking menyesalnya itu sampai merasa tidak layak untuk jadi murid. Makanya dia itu diceritakan setelah ini tuh dia kembali jadi nelayan gitu, kembali jadi nelayan. Kan sebelumnya dia ini kan diminta untuk berhenti jadi nelayan, lalu menjadi penjala manusia kan gitu kan. Tapi setelah peristiwa ini lalu dia pergi dan akhirnya kan Yesus disalib. Lah, diceritakan kan bahwa si Petrus ini kembali menjadi seorang nelayan. Karena waktu Yesus dibangkitkan kembali, itu dia ketemu Petrus itu kondisi di danau lagi cari ikan. Jadi dia sempat kembali ke kehidupan lamanya. Dia mungkin merasa tidak layak, saudara. Habis menyangkal Tuhan, loh ini dosa besar ini. Ya sudah aku tak pergi wes, balik aja aku gitu. Dia kembali menjadi seorang nelayan. Kembali ke pekerjaannya yang lama gitu. Tetapi ya,
Saya fast forward ya, biar cepat ya, saudara, karena ini waktunya sudah hampir habis. Nah, tetapi gini, pemulihan itu kita lihat ya, perlahan-lahan itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Ketika ia bertemu dengan Yesus di danau itu ya, saudara. Satu kali Yesus itu bertanya ya kepada Petrus. Tanyanya itu sama 3 kali. Keren kan, saudara? Jadi ya sebelumnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk memperbaiki kesalahannya. Kita lihat ya, Yohanes pasal 21. Menarik ini, saudara, menarik. Kok bisa ditanya 3 kali juga gitu ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Perhatikan, kalimat ini sebetulnya masih berkaitan dengan peristiwa penyangkalan Petrus ya. Kan Petrus ngomong, aku gak kenal, kan gitu kan. Tetapi waktu sekarang ini, waktu peristiwa sesudahnya, ini waktu Yesus memberi kesempatan kepada Petrus ya, saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan ya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa ya, saudara. Seperti peristiwa awal waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus untuk menebus kesalahannya. Yesus menanyakan kepada Petrus apakah dia mengasihi Tuhan. Dan sebanyak 3 kali, saudara. Ini untuk menghapuskan semua penyangkalan Petrus yang di awal itu, saudara. Jadi 3 kali dia menyangkal, 3 kali pula dia mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan. Luar biasa kan? Jadi Yesus ini memperhitungkan segala sesuatu. Dan dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jadi ya, ada 2 hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, kalau kita ini orang-orang yang impulsif belajar ya saudara, kita tidak boleh jadi orang yang impulsif. Jangan terburu-buru bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena hati-hati, orang yang impulsif itu akan berpotensi membuat dirinya jatuh ke dalam dosa, seperti Petrus. Tetapi ingat, kalaupun kita akhirnya jatuh dalam dosa, Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita ini kembali berbalik, memulihkan diri, saudara. Dan lihatlah yang terjadi di Petrus. Setelah Petrus ini dipulihkan, saudara, di Kisah Para Rasul itu, Petrus adalah salah satu rasul yang luar biasa kuasanya. Bahkan bayang-bayang Petrus ini jalan ya, mengenai orang-orang yang sakit di pinggir jalan, itu semua orang sembuh. Siapa yang menyangka bahwa dia adalah orang yang sama, yang dulunya itu menyangkal Yesus sampai 3 kali. Luar biasa kan? Jadi pemulihan itu selalu ada. Bagi setiap kita yang memang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ingat belajar, jadi orang yang tidak gampang impulsif, saudara, tidak cepat bereaksi. Kalau ada masalah itu, ingat kita datang cari Tuhan dulu. Kita minta pertimbangan, minta petunjuknya. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang terlalu cepat untuk diputuskan, itu biasanya kesalahannya 90%. Saudara. Bahaya. Makanya belajar untuk selalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya waktu ada masalah itu, firman Tuhan itu cepat datang. Seret. Gitu, cepat datang. Nah kalau kita tidak pernah baca, gimana? Seperti itu, saudara. Biarlah malam hari ini kita belajar ya dari Petrus ini. Belajar jadi orang yang tidak impulsif. Jangan gampang bereaksi. Jangan gampang bertindak sembrono. Jangan gampang bertindak dulu baru berpikir. Waduh, jangan, saudara. Ayo belajar. Jadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang tidak mudah untuk berprasangka. Orang-orang yang tidak mudah untuk bertindak buru-buru gitu, saudara.
Tetapi mari kita jadi orang-orang yang selalu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita ini boleh melakukan semuanya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang selalu melihat kedalaman hati kami. Engkau yang menciptakan setiap kami, jadi Engkau pasti tahu seperti apa karakter kami masing-masing. Kalau ada di antara kami yang sering bertindak ceroboh, karena kami punya pribadi yang terlalu impulsif, yang terlalu cepat bereaksi terhadap sesuatu, yang tergesa-gesa dalam bertindak, tanpa mempertimbangkan matang-matang segala sesuatunya, yang selalu bertindak dengan kekuatan pikiran kami sendiri tanpa meminta pertimbangan daripada Tuhan, yang bertindak menurut apa yang benar menurut pikiran kami, bahkan apa yang benar menurut orang banyak, tanpa kami mengindahkan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bijaksana, yang belajar untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diucapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang kami renungkan pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.